Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qalatilati ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman kafabi wa minna. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, hari ini kan hari Kamis ya. Kita ini hampir sebulan ini kita sebenarnya ini mungkin dialami oleh banyak orang ya. Salah satunya saya, jadi saya juga mengalami hampir sebulan ini kami tidak ada project sekali. Padahal Desember kemarin ada rencana project 3, ya lumayan lah 200-an lebih gitu. Jadi ternyata apa? Biasanya project kan minimal kalau untuk restoran tuh 200 juta, 250 gitu, sampai 5 jutaan. Saya memang ngambil range seperti itu supaya pembayarannya enak gitu. Jadi tidak bukan project besar. Dulu saya ngerjakan project besar di atas 1-2 miliar, 3 miliar. Tapi kalau pembayarannya ditermin segala macam-macam itu merepotkan saya. Sekarang saya pakai sistem pembayarannya kecil aja. Memang omset saya turun tapi lumayan. Saya tidak sekarang ini piutang saya di luar pun tidak terlalu banyak dan saya tidak punya hutang di luar. Hutang-hutang dagang dan yang lainnya karena paymentnya cash to cash gitu. Itu yang saya lakukan. Pada saat pandemi dulu saya kenapa saya alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi bagian pembelajaran bagi Anda semua. Saya memang tidak pernah mencat karyawan dari dulu. Kalau dia keluar silakan, tapi kalau mencat memberhentikan enggak gitu. Karena saya ingin kerja ini bareng-bareng karena mereka udah kerja udah tahu puluhan tahun gitu. Jadi bukan kerja kemarin sore gitu, udah cukup lama gitu. Dan kenapa saya melakukan ini? Ketika saya kena krisis apapun ya, termasuk dulu Gunung Agung, Bali, waktu kosong segala macam-macam, tiket mahal segala macam-macam, hampir setiap saat saya kena cobaan terus. Karena sering kena cobaan, sekarang pun kena cobaan tidak terlalu sakit lagi gitu. Karena dulu lebih menyakitkan lagi saya. Sudah minus aset segala macam-macam, saya banyak hutang segala macam-macam, tempatnya nggak strategis, saya di ujung sana. Kalau orang lihat juga susah karena dekat pembuangan sampah kantor saya, workshop saya. Sekarang nggak, saya masih beruntung sekarang apa? Karena kantor saya sekarang ini di jalan terbaik ya, di bypass Ngurah Rai Sanur ya, dekatnya Lotema. Jadi siapapun banyak lewat ke sini. Dan saya sekarang ini saya double banget, sudah hampir 10-15 tahun. Saya tidak lagi menggunakan meminta-minta pekerjaan ke orang lain. Yang saya jadikan adalah bagaimana caranya orang datang ke tempat saya memberikan pekerjaan dia, saya membantu karena bagi saya hanya minta pada Allah gitu. Dan saya tuh jarang lagi sekali lagi sekarang, kalau dulu kan sering lobby saya pekerjaan segala macam-macam, mungkin ada fee buat mereka semua dan lain-lainnya. Sekarang nggak lagi, saya tidak seperti itu. Ketika saya project pun project itu dijadiin dan saya memberikan mereka contoh, ada project manager sini, fee marketingnya 2% itu saya kasih ke dia gitu. Jadi intinya seperti itu, dan saya tidak punya marketing lagi. Jadi kalau ada pekerjaan, dan harga saya pasti paling murah. Karena saya ngerjakan sendiri di pabrikasi, kedua saya distributor sendiri, priority distributor. Jadi itu menyebabkan saya lebih cenderung menggunakan kaki orang lain, bekerja sama. Dan itu yang menyebabkan saya selama ini bisa survive terus, bisa kerja sama terus, kita baik terus. Harga tidak terlalu mahal, saya tidak juga mahal banget enggak gitu. Jadi meskipun orang lain memasarkan produk saya itu, mereka masih dapat cukup murah harganya. Dan teknik itu bagus loh, selama ini berjalan. Tapi pada saat pandemi ini susah juga sob semuanya. Sudah melakukan berbagai cara juga susah gitu. Karena pekerjaan susah gitu. Tapi alhamdulillah kenapa saya bisa bertahan, karena saya melakukan itu aja. Ketika saya susah posisinya, pendapat apapun yang didapat oleh kantor ini adalah menjadi haknya mereka dulu gitu. Saya bagian terakhirnya aja gitu. Jadi kalau mereka sudah ada pendapatan di atas 50%, 60%, nah sisanya ada berapa juta buat saya, pasti GM-nya ngomong saya, Pak ini ada sisa ini buat Bapak. Tapi kalau nggak ada, ya mereka duluan. Jadi saya tekankan ke mereka semua, yang memberikan gaji ke mereka itu bukan saya, bukan GM saya, tapi semua orang berdoa sama Allah sendiri gitu. Dan ternyata bener sob, ada aja rezeki itu datang gitu. Sekarang kemarin ya, bulan Desember itu kita ada mungkin ada 3 project, dan itu batal semua, batal atau nggak tahu ya, ditunda ya. Karena ada PSBB segala macam-macam, pada orang yang tadinya optimis mau bangun restoran aja enggak di Bali gitu. Dan itu pengaruh gitu. Dan saya agak shock juga, udah hampir 3 minggu ini, sampai 1 bulan saya tidak ada kerjaan project lagi. Biasanya ada aja kerjaan project dalam 1 bulan tuh 1 atau 2 atau 3 gitu, yang nilainya minimal 100-200 juta gitu. Sekarang nggak ada sama sekali, sehingga workshop saya sekarang sepi banget, kosong. Tadinya saya produksi, kalau pas kosong ini saya produksi beberapa barang kecil ya. Sekarang ini stok saya udah banyak juga gitu, dan saya lebih baik sekarang ini cenderung untuk ini aja, di minimal low kan gitu. Itu yang terjadi. Gimana kalau nggak ada kerjaan, kita nggak ada uang lagi, ya udah tadi gitu.
Kalau ada masukan segala macam-macam, uang pertamanya itu bukan buat saya, tapi buat mereka. Supaya apa? Supaya rezeki itu, karena rezeki yang memberi rezeki bukan saya tapi mereka gitu. Dan ternyata alhamdulillah. Saya hari ini datang, saya tanya ada proyek ya kemarin. Ada kerjaan? Ada Pak katanya. Lumayan katanya. Jadi ada orang beli equipment segala macam-macam, ya lumayan kan beberapa juta untungnya gitu. Dan mereka hanya kita distributor dan mereka punya budget. Contoh budgetnya, saya punya budget ada satu orang butuh under counter gitu. Biasanya kan kita jual 21,5 gitu. Saya hanya punya budget segini, ngabisin budget aja 20 juta. Ya udah kita terima, yang penting ada kerjaan. Untung sedikit nggak masalah, tapi terus-terusan gitu. Dan keuntungan dan sisa itu langsung dibagikan oleh GM saya. Tidak lewat saya dulu. Langsung dibagikan, mungkin dapat 500 ribuan tiap orang gitu. Dan itu ya biar happy, karena apa? Karena saya sendiri udah nggak mampu gitu. Jadi paling laporannya seperti itu. Saya buat sesimpel mungkin dan insya Allah ini bisa bertahan terus. Kalau dulu bisa bertahan, kedepannya saya nggak tahu. Jadi saya sekarang ini saya tidak pernah mikir ke depan, masa depan saya adalah hari ini dulu. Ya hari ini jalani, kantor terbuka, alhamdulillah ada rezeki. Saya yakin rezeki itu pasti datang dulu. Rezeki mereka pasti punya rezeki. Binatang aja dikasih rezeki, kenapa kita tidak? Yang penting tugas kita adalah membuka, kayak kan ada di Al-Quran gitu. Bawa kayak burung terbang, dia dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Udah itu bolak-balik seperti itu. Jadi intinya kita juga sama, kita tetap aja buka itu. Urusan Allah ngasih rezeki apa tidak itu urusan Allah gitu. Karena kita pasti Allah tuh Maha sayang dengan kita. Itu teknik saya, semoga ini jadi pembelajaran semua bagi Anda punya pemilik perusahaan yang punya usaha, itu teknik saya. Jadi saya pendapatan pertama, bagaimana saya kan punya kewajiban segala macam ke bank. Ini kita negokan dengan bank. Saya udah nggak bisa lagi. Beberapa bank nggak ngerti kok akhirnya. Kalau ada kelebihan sedikit baru bank. Jadi intinya gini. Kalau saya kewajiban pertama adalah kita gaji dulu mereka gitu. Karena kalau mereka nggak makan kan nggak jalan usahanya. Mereka harus punya makan gitu. Mau minimal dan saya tidak pernah mengurangi gitu. Kalau sekarang pendapatannya mereka 50 atau 70%, 30% jadi hutang. Ketika ada proyek lebih besar itu tutupi mereka. Mereka punya hitungan kok, pintar semua hitungnya. Dan jadi kan mereka ibarat kayak nabung gitu. Kalau kita kurangi rezekinya, pasti kita berkurang juga rezekinya sebagai owner gitu. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi semua. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.